Nah, baik, sebagai informasi kepada teman-teman, Tadarus Buku Gus Dur, Tadarus Buku Gus Durian Ciputat merupakan program berkala dari Gus Durian Ciputat yang diadakan tiap 2 minggu sekali. Adapun tujuan dari penyelenggaraan Tadarus Buku ini ialah sebagai upaya untuk menggali, mengkaji, dan memahami pemikiran-pemikiran maupun gagasan Gus Dur yang beliau uraikan di berbagai platform, mulai dari buku-buku karangan beliau, jurnal, tulisan-tulisan di koran, hingga artikel yang tersebar di internet. Nah, pada malam hari ini, topik atau tema pembicaraan kita ialah bersumber dari salah satu tulisan Gus Dur yang terdapat di buku Islam Kosmopolitan, tepatnya di halaman 374 hingga 387, dengan judul Hak Asasi Wanita dalam Islam. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, hak asasi manusia atau HAM merupakan isu yang berkembang dan terutama mulai sejak awal abad ke-20 dan terus mengalami perdebatan dan perkembangan diskusi oleh berbagai kalangan, baik mulai dari intelektual hingga kalangan awam, terutama di era-era sekarang ini. Nah, apakah tulisan ini masih relevan? Mungkin itu yang akan kita bicarakan dan kita diskusikan. Nah, namun sebelum kita memulai acara dan memulai Tadarus Buku ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
Semoga pemutaran lagu Indonesia Raya barusan bisa membangkitkan semangat kita untuk berdiskusi dan menggali pemikiran-pemikiran Gus Dur. Sekilas info, lagu Indonesia Raya yang kita putar barusan merupakan yang versi 3 stanza atau versi lengkap dari lagu Indonesia Raya yang dikarang oleh Bapak Wage Rudolf Supratman. Nah, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita akan memulai acara tadarus buku Gus Durian Ciputat ini. Di acara tadarus buku ini, kita akan ditemani oleh moderator, yang mana moderator ini merupakan penggerak aktif Gus Durian Ciputat, dan juga beliau sedang menempuh studi di perguruan tinggi ilmu Al-Quran atau PTI di Jakarta dengan konsentrasi studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Langsung saja kita panggilkan Kang Anwar Subaningrat. Kepada Kang Anwar dipersilahkan. Halo, Cak, tes suara? Iya, sudah jelas. Kedengeran ya? Kedengeran. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Cak Jimmy. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesemangatan dan kesempatan untuk menggali, mengkaji pemikiran Gus Dur dengan mengikuti kajian tadarus buku Gus Durian Ciputat. Pada malam kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab atau judul yang terdapat di buku Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, yang sekaligus kita angkat menjadi tema pada malam hari ini, yakni hak asasi wanita dalam Islam. Mengenai hak asasi wanita dalam Islam, bagi Gus Dur pribadi masih merupakan problem. Dalam artian, Gus Dur masih belum memahami secara keseluruhan. Setelah itu, Gus Dur untuk problem ini memberikan contoh, antara lain kepada sepasang suami istri yang terjadi di Norwegia. Pasangan suami istri tersebut secara bergantian mengambil cuti untuk mengasuh, merawat, dan membesarkan anak-anaknya selama 3 bulan. Nah, Gus Dur mempertanyakan apakah hal demikian termasuk bagian dari hak asasi wanita atau bukan. Padahal dalam sejarahnya, hak pengasuhan terhadap anak, membesarkan kepada anak itu adalah hak antara suami dan istri. Dan juga mengenai hak asasi wanita, mengenai hak asasi manusia, antara wanita dengan pria itu memiliki kedudukan yang sama, memiliki derajat yang sama. Untuk itu, telah hadir di tengah kita 2 pemateri. Yang pertama, Mbak Zahrotun Nafisa, dan yang kedua, Mbak Wahyuni Dilasari. Selamat malam, Mbak Dela dan Kak Zaro. Halo, selamat malam. Kedengeran nggak ya? Siap, Kak. Kedengaran, Kak? Hey. Oke, yang pertama ini Mbak Zahrotun Nafisa, atau kita panggil Mbak Zaro, adalah salah satu penggerak aktif dari Gus Durian Ciputat, mahasiswi FDI UIN JKT, penulis Bincang Syariah dan Bincang Muslimah, dan juga penulis di nyarungid.com. Bisa kalian cek tulisannya di tadi loh, web tadi. Nah, kemudian pemateri yang kedua, yakni Kak Wahyuni Dilasari, atau kita panggil Kak Dela. Kak Dela ini sekarang berdomisili di Jakarta Selatan dan aktif di Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian di Divisi Pengembangan Jaringan Kaderisasi dan Komunitas. Selain itu, Kak Dela juga aktif di Kopri PMII Ciputat. Nah, untuk mengetahui sampai manakah batasan-batasan dari hak asasi wanita dalam Islam itu sendiri, kita akan menggalinya di diskusi ini.
Di sini saya hanya sebagai memandukan acara kurang lebih 1-2 jam ke depan. Pertama akan diisi oleh penyampaian 2 pemateri, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Nah, untuk peserta, teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa tanyakan via chat. Kita cukupi 3 pertanyaan, tapi nanti ya, ketika sesi pertanyaan, bukan sekarang. Dan teman-teman atau peserta yang hendak memberikan pernyataan atau argumen, silakan tanggapan, bisa angkat tangan, raise hand. Nanti bisa sama MC, Kak Jimmy diatur. Mungkin itu saja dari saya. Untuk membersihkan waktu, saya persilakan kepada Mbak Zahrotul Nafisa selaku pemateri pertama. Kurang lebihnya saya berikan 10-15 menit. Silakan Kak Zahro. Oke, terima kasih Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman dari Gus Dur dan Ciputat, dan semua teman-teman yang hadir malam ini. Oh, suaranya kecil. Halo, udah jelas? Apa masih kecil? Udah jelas belum? Udah lebih mendingan, Kak. Jelas. Jelas. Oke. Ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Anwar sudah kasih saya kesempatan, dan juga teman-teman Gus Durian yang menjadwalkan saya di hari pertama tadarus buku ini dimulai. Baik, jadi anggap aja ini kita sharing, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman membaca tulisan Gus Dur tentang hak asasi wanita di Islam. Jadi ya, saya tidak merasa lebih dari kalian. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya pahami dari artikel Gus Dur dan juga beberapa pengalaman saya tentang pengetahuan hak asasi wanita di dalam Islam. Oke, gini, sebenarnya pertama saya bertanya-tanya gitu ketika membaca artikel Gus Dur. Gus Dur saja nggak finish gitu menjelaskan tentang hak asasi wanita di Islam ya. Dia juga melakukan refleksi, bahkan bertanya, emang apa sih batasannya hak asasi wanita di dalam Islam gitu? Kenapa masih dipertanyakan dan dibicarakan? Dalam artikel ini, Gus Dur justru merespon isu tentang perempuan, tentang realitas yang menyangkut perempuan gitu, bukan menjelaskan secara rinci, oh hak asasi wanita dalam Islam itu seperti ini loh, enggak. Tapi Gus Dur merespon isu. Oke. Saya sudah membuatkan ya PowerPoint sederhana gitu. Baik. Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah. Kelihatan. Baik. Oke. Apa yang kelihatan? Pertanyaan ya. Kenapa hak asasi wanita masih dibahas? Berarti kan di sini masih ada masalah ya gitu. Emang wanita bukan manusia gitu kan? Manusia terdiri dari 2 gender, laki-laki dan perempuan. Sedangkan hak asasi manusia yang juga Islam telah menetapkan al-kulliyat al-khams yang menjadi prinsip dasar maqasidus syariah yang sifatnya primer ad-daruriyah, bahwa tujuan dibentuknya syariah, adalah 5 hal ini gitu, yang sifatnya primer, yang disebut juga oleh Gus Dur di dalam tulisannya. Tapi saya nggak tahu kenapa di tulisannya Gus Dur ya, itu tidak menyebutkan hifdzul akal, tapi menyebutkan hifdzul mal sama hifdzul irid itu dipisah gitu, hak kepemilikan harta dan profesi. Jadi saya membaca beberapa referensi dari kitab-kitab maqasidus syariah baik yang klasik maupun kontemporer, saya menemukan ini. Jadi pertama hifdzuddin. Tujuan dibentuknya syariah itu kan menjamin kebebasan beragama. Artinya setiap individu, meskipun waktu itu Islam turun melalui Nabi Muhammad, melalui perantara Jibril, kemudian Nabi Muhammad mengajak umat untuk menyembah Allah gitu, tapi kan Nabi tidak memaksa gitu ya, menjamin kebebasan beragama. Kemudian yang kedua, hifdzun nafs, terpeliharannya jiwa, artinya setiap umat gitu memiliki hak untuk hidup, makanya ada hukuman tersendiri bagi seseorang yang membunuh saudaranya. Kemudian hifdzun nasl, makanya diharamkan zina. Kemudian hifdzul akal, ya dalam tafsir ulama klasik, hifdzul akal ini maksudnya adalah ya kenapa akhirnya ditetapkan
syariat diharamkannya khamr, tapi dalam tafsir ulama kontemporer itu eksistensi akal maksudnya adalah kebebasan berpendapat, hak-hak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Kemudian seperti yang disyariatkan oleh Islam ya melalui Quran dan hadis untuk mencari ilmu. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mat dan hifdzul id. Artinya setiap individu punya hak kepemilikan harta Maaf, gitu meskipun Ning, kecil ya. ya di volumenya ditekan lagi. Lihat aja. Oke, baik. Udah jelas. Ya, cukup. Udah jelas, cukup. Oke. Jadi yang kelima hifdzul mal sama hifdzul id, hak kepemilikan harta dan profesi berserta jaminan keselamatan. Itu tujuan dibentuknya syariat gitu. Nah, di dalam hal ini kenapa Gus Dur menampilkan ini? Artinya Islam sebelum ada hak asasi manusia yang dirumuskan gitu. Islam itu udah menampilkan prinsip dasar 5 ini gitu, yang mencakup hak asasi manusia. Artinya memang tujuan dibuatnya syariat oleh Allah, kemudian ulama menyimpulkan, merumuskan bahwa tujuannya dibuat syariat itu adalah seperti ini gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan lagi begini, lalu siapa yang menjamin hak-hak tersebut? Kan dulu Nabi Muhammad ini selain sebagai tokoh agama, beliau juga tokoh negara gitu, tokoh pemimpin gitu, pemimpin di Jazirah Arab, presiden lah istilahnya waktu Khalifah ala Nubuwah waktu itu. Jadi Al-Quran atau Islam itu menjadi dasar negara saat itu gitu kan. Makanya Al-Quran waktu itu menjadi jaminan untuk individu gitu. Oh, aturannya seperti ini. Dan setiap individu waktu itu diberi hak, walaupun dia non-muslim, dia tetap diberi hak untuk mendapatkan 5 hak tadi, tapi dengan syarat tadi membayar fidyah atau sebagainya. Nah, tapi sekarang siapa? Tentu sekarang yang menjamin hak-hak tersebut, kalau dalam konteks Indonesia, berarti kan negara dong, dan juga lembaga-lembaga keagamaan gitu yang melakukan penafsiran terhadap ayat gitu. Apakah ini berpihak pada setiap individu, menjamin keamanan bagi individu gitu. Berarti kan pembuat aturan undang-undang ini juga harus memperhatikan, oh apakah ini memberikan keselamatan kepada individu, memberikan jaminan yang tadi disebutkan lah pokoknya. Nah, tapi kan ya pada kenyataannya meskipun misal yang isu-isu yang baru-baru ini tentang RUU Cipta Kerja gitu yang menimbulkan kontroversial, banyak sekali yang menentang karena dia tidak berpihak kepada buruh dan sebagainya. Lalu pertanyaan berikutnya, nah apakah perempuan termasuk di dalamnya, di dalam 5 tadinya? Gus Dur kan sudah menampilkan di dalam tulisannya ya di dalam Al-Kuliat Al-Khoms individu itu termasuk perempuan gitu, laki-laki dan perempuan di hadapan Islam itu sama-sama mendapatkan hak gitu loh. Tapi yaitu tadi kenapa masih harus dijawab. Nah, kemudian apakah hak wanita itu ada yang khusus gitu? Nah, kebetulan kemarin saya ikut sekolah kelas kajian gender Islam bersama Bu Dr. Nur Rofiah, beliau akademisi, peneliti, aktivis perempuan, beliau juga dosen di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Beliau menjelaskan kepada kami ada 5 pengalaman perempuan, baik itu yang biologis maupun sosial. Pertama begini, syariat itu kan memberikan hak kepada perempuan, hak khusus karena perempuan mengalami 5 hal yang tidak dialami oleh laki-laki. Misal menstruasi, kemudian syariat memberikan hak kepada perempuan yang menstruasi untuk tidak berpuasa, tapi nanti diganti. Kemudian untuk perempuan yang hamil, diberi hak untuk tidak berpuasa dengan kategorinya berikut. Kemudian melahirkan, kemudian nifas dan menyusui. 5 perempuan itu ketika sedang mengalami pengalaman biologis yang kelima ini, perempuan jika mengalami kelima pengalaman ini, mereka punya hak khusus di dalam syariat gitu. Syariat udah kasih ketetapan. Pokoknya perempuan kalau lagi ngalamin 5 hal ini, maka berarti dia sedang mendapatkan hak khusus. Nah, itu udah dijelaskan dalam syariat. Tapi kalau dalam konteksnya negara gitu, bagaimana harusnya? Ya, seharusnya misal ketika seorang perempuan yang menjadi pekerja saat menstruasi misalnya, dia diberi hak cuti yang cuti itu adalah di luar cuti yang seharusnya didapatkan oleh pekerja lainnya gitu. Misal dalam 1 tahun setiap pekerja dapat jatah 12 cuti misal, tapi karena perempuan bisa mengalami menstruasi, hamil dan sebagainya,
Nah, harusnya ada hak khusus gitu. Tapi ya kita lihat ada beberapa perusahaan atau ya mereka pekerja tidak mendapatkan hak demikian seperti itu. Nah, kemudian Bu Nur Rofiah juga menampilkan pengalaman perempuan yang sosial. Artinya pengalaman perempuan ketika di publik itu seperti apa? Ini ada 5. Nah, dari 5 pengalaman stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda, di sini perempuan artinya sedang tidak mendapatkan haknya dari 5 pengalaman sosial. Ya, perempuan mengalami stereotip atau label negatif lah dari publik. Perempuan ini lemah, nggak bisa menjadi pemimpin. Perempuan ini cengeng, gini-gini sih sebagainya gitu. Terus marginalisasi artinya perempuan kadang-kadang tidak dikasih ruang di publik, gitu, tidak dikasih kesempatan yang sama. Subordinasi, perempuan dianggap rendah, kemudian kekerasan dan beban ganda. Nah, soal kekerasan ini, kekerasan kan sekarang masih ya sering terjadi ya, kekerasan pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kelima pengalaman sosial perempuan ini sedang menunjukkan, mereka sedang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan, sebagai bagian dari manusia. Nah, seperti itu. Lalu, kemudian bagaimana sih Gus Dur merespon realitas gitu? Jadi karena saya di sini berdua bersama Mbak Dela, akhirnya kami sepakatlah ya udah saya membicarakan mind of idea-nya. Artinya peta berpikirnya Gus Dur bagaimana dalam merespon isu-isu perempuan gitu. Cara berpikir Gus Dur bagaimana gini-gini. Nanti kalau Mbak Dela, karena pengalaman Mbak Dela lebih banyak berkutat di komunitas Gus Durian, di jaringan Gus Durian, tentu Mbak Dela sudah punya banyak bacaan dan juga banyak cerita soal bagaimana Gus Dur bersikap gitu atau keterlibatan Gus Dur dengan perempuan waktu itu. Nah, tapi kan yang seperti yang kita ketahui ya, Gus Dur walaupun menjabat presiden tidak sampai 1 tahun, dia sudah menetapkan banyak ketetapan presiden yang berpihak kepada perempuan, dan itu sudah membuktikan bahwa memang ya Gus Dur punya keberpihakan terhadap perempuan gitu. Nah, dalam hal ini Gus Dur itu melakukan penafsiran ulang terhadap dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran dan hadis, berdasarkan historinya, asbabun nuzulnya, dan asbabul wurudnya. Jadi kan selama ini perempuan tidak diberi hak untuk menjadi seorang pemimpin karena gitu penafsiran surat An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu diartikan kalau laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, dalam arti ini perempuan tidak bisa menjadi pemimpin gitu. Padahal gitu seperti yang ditulis Gus Dur di artikelnya, Gus Dur juga menyebutkan arti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini bisa diartikan secara psikologis, artinya perempuan seharusnya dilindungi gitu. Nah, kalau kita lihat asbabun nuzulnya dari beberapa tafsir ulama klasik, asbabun nuzulnya ini ada seorang perempuan yang melapor kepada Rasulullah karena dia ditampar suaminya sampai terluka gitu. Kemudian di situ Rasulullah belum memberi keputusan apakah laki-laki ini dikisos atau enggak gitu akibat perbuatan dia menampar istrinya gitu, melakukan kekerasan kepada istrinya. Lalu di situ turunlah ayat ini yang diartikan bahwa tugas laki-laki itu at-ta'dib, mendidik gitu, mendidik, melindungi perempuan gitu kan. Tapi kok ayat ini dipakai menjadi mungkin ya mereka mungkin menemukan tafsiran dari ulama klasik gitu. Ayat ini bisa dipakai sebagai legitimasi bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Yang padahal kalau dilihat asbabun nuzulnya ya bukan tentang kepemimpinan suatu qabilah atau negara, tapi di sini tentang hal-hal yang bersifat di dalam rumah tangga gitu. Tapi kok mereka menggunakan ayat ini sebagai legitimasi mereka bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, ulama-ulama klasik juga waktu itu menafsirkan bahwa laki-laki dilebihkan atas perempuan, misal dilebihkan atas akal, ilmu, kekuatan gitu kan. Padahal sekarang perempuan yang cerdas juga banyak. Mungkin waktu dulu akses perempuan mendapatkan ilmu, akses perempuan mendapatkan pendidikan itu enggak seperti sekarang gitu. Jadi waktu itu memang laki-laki dikasih tugas yang lebih untuk apa? Untuk mendidik perempuan ketika menjadi istrinya. Karena waktu itu keadaan tidak aman bagi perempuan ketika misal dia mencari ilmu seperti itu.
Jadi penafsiran ulang gitu yang dilakukan oleh Gus Dur ini memang sesuai realitas dan kondisi sosial saat ini gitu di Indonesia, terutama saat beliau terutama menjabat sebagai presiden. Nah, yang kedua, hadis tentang celakanya suatu kaum yang menyerahkan urusan negaranya pada perempuan. Jadi saya menampilkan 3 aja, padahal ya pembahasannya ada yang lebih ya di dalam catatan Gus Dur tersebut. Nah, di sini dua dalil nakli ini di dalam surat An-Nisa ayat 34 dan juga hadis menjadi legitimasi bagi mereka untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, yaitu dengan ayat tekstual aja. Padahal kalau kita lihat asbabul wurud, nah kalau Al-Quran kan asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Asbabul wurudnya, padahal waktu itu yang seperti ditulis oleh Gus Dur, seorang perempuan dianggap lemah ya, dianggap gitu oleh masyarakat, padahal di dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas perempuan dan laki-laki itu setara gitu, sederajat. Artinya punya hak yang sama gitu. Dianggap lemah, dan bagaimana bisa dia menjadi seorang pemimpin waktu itu kalau gitu mereka saja tidak punya wibawa. Artinya kan nanti kabilah itu akan hancur gitu, karena dulu kepemimpinan kan nggak seperti sekarang ya, negara bentuknya. Kalau dulu suku gitu kan, sedangkan sekarang ya sudah institusi, artinya ya meskipun dia presiden tapi yang menentukan ketetapan-ketetapan itu nggak bisa presiden itu sendiri, tapi ya dia ada lembaga legislatif dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, soal pembagian harta warisan. Nah, sejarah pembagian harta warisan ini kan sejarahnya panjang ya. Waktu dulu bahkan perempuan dianggap sebagai barang gitu loh. Jadi perempuan bisa diwariskan dari bapaknya ke anaknya gitu. Jadi perempuan dianggap barang sehingga ya perempuan tidak punya hak mendapatkan harta warisan, perempuan tidak menjadi ahli waris. Lalu kemudian Al-Quran hadir gitu untuk apa? Untuk mengangkat derajat perempuan lewat ayat pembagian harta warisan. Artinya perempuan sudah naik nih derajatnya dengan menjadi ahli waris, meskipun bagiannya tidak lebih banyak dari laki-laki, karena laki-laki dilebihkan untuk kewajiban memberi nafkah gitu kan. Tapi di sini Gus Dur menampilkan gitu, menampilkan fikih gitu ya, bahwa boleh gitu pembagian waris tidak berdasarkan fikih norma, tapi juga tapi bisa juga dia sesuai, misal dia udah tahu nih bagian-bagiannya, misal dalam satu keluarga ada 5 orang, kemudian 1 laki-laki 4 perempuan, masing-masing dari mereka sudah tahu gitu bagian-bagiannya. Dan ya sudah, kalau misalnya ternyata ada yang ekonominya, finansialnya sangat senjang gitu di antara yang lain, mungkin dia mendapat bagian yang paling banyak. Seperti itu. Jadi sebenarnya Gus Dur sering melakukan penafsiran ulang gitu terhadap ayat gitu yang selama ini diartikan secara kontekstual, dan ya itu boleh gitu karena pintu ijtihad masih tetap ada gitu. Ulama-ulama kontemporer gitu yang enggak cuma dari Arab gitu kan. Saya kayak Prof. Quraisy, terus seperti Prof. Nasaruddin Umar gitu yang juga melakukan tafsir-tafsiran baru gitu yang sesuai dengan konteks yang sekarang. Nah, apakah itu mengartikan bahwa ayat tidak relevan? Bukan. Ayat Al-Quran dan hadis tetap sama, tidak berubah gitu. Karena kebenaran mutlak kan milik Tuhan. Tapi penafsirannya bisa berubah gitu sesuai zamannya, sesuai kondisi sosialnya. Kita nggak bisa gitu hanya terus berpacu pada satu penafsiran saja, penafsiran tunggal, nggak bisa gitu. Bahkan waktu dulu 4 madhab punya pendapat yang berbeda itu kan, misal soal batasan aurat dah misal gitu. Dulu kenapa Imam Abu Hanifah tidak mengatakan kaki ini sebagai aurat, karena waktu itu perempuan pada zaman itu yang bekerja mereka tidak mengenakan alas kaki. Kalau mereka misal pakai kaos kaki maka kakinya kotor gitu. Sedangkan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah gitu. Yang artinya selama ini kita ternyata pakai aturan penutup aurat itu dengan Imam mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Jadi, nah penafsiran ayat Al-Quran dan hadis memang bergantung pada konteks sosial saat ini. Dan itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Dan juga Gus Dur sebagai pemimpin waktu itu melakukan ketetapan atau memberi ketetapan presiden gitu yang sesuai dengan Al-Kuliat Homs tadi. Misal gini, ketika waktu ya isu Papua mencuat gitu kan, Gus Dur berpihak pada mereka, kemudian disahkannya agama Konghucu, artinya Gus Dur
memenuhi al-kuliat al-khams yang hifdzuddin, memberikan kebebasan beragama bagi individu di Indonesia. Kemudian Gus Dur juga memberikan ketetapan 30% untuk kuota perempuan di ranah politik, seperti itu. Oke. Ya. Oke. Jadi itu aja yang saya sampaikan, kayaknya lebih ya dari 15 menit. Nanti ya teman-teman bisa berbagi mungkin soal apa yang teman-teman pahami dari artikel Gus Dur yang yang kita bahas malam ini. Nanti Mbak Dela akan melengkapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahro telah dijelaskan dengan sedemikian gamblang dan mencerahkan oleh Mbak Zahro bahwasanya sebetulnya sebelum kehadiran hak asasi wanita ini, Islam sudah hadir dengan kulliyatul khams. Yang pertama, hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nafas, dan hifdzul mal. Hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul mal. Di situ kemudian dari hak asasi wanita itu sudah termasuk dari kulliyatul khams itu. Nah, ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, beliau telah mencontohkan atau memberikan gambaran pada hak-hak asasi wanita seperti penafsiran ulang terhadap hadis yang mengatakan jangan serahkan persoalan penting kepada perempuan. Nah, hadis ini diambil ulang, dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang, bahwasanya kenyataan sekarang tidak sama dengan kenyataan beberapa abad yang lalu. Itu mungkin dari Mbak Zahro. Saya serahkan pada pemateri yang kedua, yakni Kak Dela ya. Saya beri waktu kurang lebih 10-15 menit. Silakan Kak Dela. Oke, thank you Anwar. Aku tak share ini dulu ya. Mana saya punya aku? Oh, ini dia. Oke. Selamat malam, sahabat-sahabat atau teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung dalam kajian Tadarus Gus Dur di Gus Durian Ciputat. Saya sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman yang masih meluangkan waktunya untuk berbagi dan sharing gagasan tentang hak asasi wanita dalam Islam gitu. Saya juga mau mengapresiasi tentu teman-teman panitia, teman-teman tim di balik layar yang sudah bekerja dengan keras untuk menyiapkan acara pada malam hari ini. Sukses for you guys. Terus saya juga mau menyampaikan salam dari Mbak Alisa Wahid selaku koordinator nasional jaringan Gus Durian dan juga dari Mas Jai Ahmad yaitu koordinator dari Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Mereka titip salam. Semoga diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyuni Dela Sari. Teman-teman bisa memanggil saya Dela. Saat ini saya memang aktif berkegiatan di Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Saya di Divisi Pengembangan Komunitas, Jaringan, dan kaderisasi di Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Sebelum kita berdiskusi terkait dengan tulisan Gus Dur, saya mau memberikan sedikit bukan foto, tapi saya mau menunjukkan buku yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, buku ini namanya Islam Kosmopolitan. Buku ini adalah buku dari kumpulan tulisan-tulisan Gus Dur yang sudah banyak dimuat di media cetak pada waktu itu, di Tempo, kemudian di Kompas, dan di website-website yang lain gitu. Nah, bagaimana, apakah ini absah gitu untuk didiskusi? Tentunya ini absah. Buku ini sudah dicetak oleh Wahid Institute. Ini terakhir cetak kalau saya nggak salah 2009 atau 2007. Tebalnya sekitar 397. Buku ini masih bisa dicari kalau teman-teman mau mencari mungkin di toko-toko buku-buku kuno pasti masih ada. Buku ini menarik sekali karena dia
buku yang padat, buku yang penuh dengan gagasan-gagasan Gus Dur gitu. Tentu ada lagi buku Gus Dur yang lain yang mungkin akan kita diskusikan di lain kesempatan gitu. Oke. Kalau tadi Mbak siapa namanya Mbak Zahro itu membahas tentang realitas perempuan Muslim, kemudian tentang hak asasi Islam. Kalau saya fokusnya mungkin pada 3 hal dalam tulisan Gus Dur terkait dengan hak asasi wanita dalam Islam. Pertama, saya ingin menyoroti soal konteks dan problem dalam melihat hak asasi wanita dalam Islam tentu menurut Gus Dur. Kedua, saya akan fokus pada kontroversi terkait jokes Marilyn Monroe dan Albert Einstein. Ini kalau salah ketik, sorry ya gitu. Karena juga saya bikinnya baru tadi sore, karena ternyata Mbak Zahro udah prepare gitu kan. Tadinya saya mau diskusi biasa gitu, tapi ya oke lah gitu ya. Kemudian di sini ada topik ketiga yang akan saya bahas adalah kritik Gus Dur terhadap gerakan feminisme. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas 3 poin itu, saya ingin mengajak teman-teman melihat kembali secara keseluruhan terkait dengan tulisan Gus Dur di buku Islam Kosmopolitan, tentu terkait dengan isu yang kita bahas pada malam hari ini. Sebenarnya tidak banyak tulisan Gus Dur yang bicara spesifik terkait isu perempuan gitu. Saya sudah baru menemukan 2, dan itu ada di buku Islam Kosmopolitan. Satu lagi di buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Judulnya Kepemimpinan Perempuan dalam Islam gitu. Memang Gus Dur tidak banyak menuliskan tentang buku-buku atau tentang tulisan-tulisan terkait dengan perempuan, karena memang tulisan Gus Dur ini kalau teman-teman yang sudah baca tulisannya sangat bernas. Bernas itu artinya kayak berisi, penuh, full gitu. Jadi benar-benar sudah mencakup permasalahan perempuan gitu. Jadi ketika menulis, Gus Dur itu identifikasi tulisannya itu pasti dia tidak hanya mencakup soal satu isu. Pasti Gus Dur akan bicara banyak isu. Nah, di tulisan hak asasi wanita dalam Islam itu, teman-teman bisa menjumpai kritik Gus Dur tentang feminisme, kemudian Gus Dur mengingatkan kita untuk membaca teks agama dengan meletakkan pada 2 framing, dari sisi sejarah, kemudian dari sisi realitas kehidupan pada waktu itu. Kemudian Gus Dur juga bicara soal hak konstitusional perempuan dalam negara. Kemudian tentu Gus Dur bicara soal soal hak asasi perempuan. Nah, tak hanya soal tulisan yang bernas. Dalam setiap tulisan Gus Dur, jika teman-teman tertarik untuk membaca Gus Dur, teman-teman akan melihat alur penulisan Gus Dur itu biasanya dia menggunakan model cerita. Dan ini sangat berbeda dengan para penulis-penulis yang lain gitu. Gus Dur itu ciri khasnya ada pada ceritanya gitu. Dari dalam setiap bukunya dia, mau esai, mau itu opini, pasti Gus Dur menggunakan model cerita gitu dalam menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian Gus Dur pasti juga memulai dengan pertanyaan gitu. Kalau tulisan esai yang lain kan biasanya hanya berbicara soal skop isu yang besar, kemudian diturunkan ke masalah-masalah, dianalisis persoalan gitu. Kalau Gus Dur itu pasti memberikan kita pertanyaan, sehingga kita terus akan menggali tentang pemikiran Gus Dur gitu. Yang berikutnya, Gus Dur tak segan untuk mencarikan analogi yang pas gitu. Kenapa buku-buku karangan Gus Dur ini sangat mudah dibaca oleh banyak orang gitu. Entah itu orang yang awam, entah itu orang yang yang berlatar belakang biasa, atau orang yang sekali berlatar belakang profesor pun, kenapa sangat mudah untuk membaca tulisan Gus Dur? Karena memang Gus Dur menggunakan analogi-analogi yang dekat dengan realitas kehidupan kita gitu. Makanya tulisan Gus Dur itu sangat kaya. Lalu Gus Dur di setiap tulisannya selalu menawarkan solusi. Nah, Gus Dur di
cuplikan terakhir itu memberikan solusi soal bagaimana seharusnya ulama saat ini dalam mengembangkan wacana keislaman. Gus Dur juga memberikan solusi gimana harusnya teman-teman gerakan feminisme itu tidak terlalu lantang, tidak menaikkan ego ketika ingin melakukan pencerahan tentang gerakan perempuan gitu. Nah, nanti kita akan kulik bersama-sama. Berikutnya, ya sama. Jadi sama seperti Mbak Zahro, Gus Dur memang di paragraf kedua itu berbicara soal hak asasi dalam Islam. Nah, bagi Gus Dur sebenarnya hak asasi dalam Islam itu sudah ada di Kuliatul Khoms. Jadi Kuliatul Khoms itu tidak segmented gitu. Maksudnya tidak segmented itu tidak untuk perempuan doang, tidak juga untuk laki-laki doang gitu. Tapi semua manusia, baik itu gendernya laki-laki dan perempuan, semuanya berhak atas 5 ini, keselamatan fisik, berkeyakinan atau agama, keselamatan kesucian, keturunan dan keluarga, kemudian profesi sama akal gitu. Jadi bagi Gus Dur dari kata hak asasi aja sebenarnya itu udah nggak ada perbincangan karena udah laki-laki dan perempuan gitu segmennya. Nggak ada segmen untuk perempuan doang atau untuk laki-laki doang. Nah, kenapa kemudian problematika tentang hak asasi perempuan dalam Islam ini muncul? Nah, bagi Gus Dur sebenarnya yang memunculkan ini tuh karena ada kekacaubalauan dalam melihat persamaan antara laki-laki dan perempuan dari dalam kitab Al-Quran gitu. Nah, di dalam tulisan ini Gus Dur memunculkan surat An-Nisa ayat 34 tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Jadi bagi Gus Dur ayat ini dilihat dari kacamata terjemahan untuk beberapa kalangan ini dilihat seperti kalau kita mau melihat perempuan dalam Islam ya lihat Quran An-Nisa gitu. Padahal bagi Gus Dur ayat Quran itu perlu ditafsirkan lagi gitu. Apakah benar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini memang hanya sebatas sebatas artian Arabnya aja bahwa perempuan lebih lemah atau laki-laki lebih kuat dibanding perempuan gitu. Nah, bagi Gus Dur ayat ini itu bisa dilihat dari kacamata antropologis gitu. Kenapa kacamata antropologis? Karena gini, ar-rijalu dan an-nisa itu laki-laki dan perempuan memang berbeda. Ada perbedaan signifikan dari laki-laki dan perempuan. Perbedaannya ada pada kekuatan fisiknya gitu. Fisik perempuan dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki memang secara fisik mengerjakan hal-hal fisik lebih kuat dibanding perempuan. Tapi sebenarnya implikasi antropologis perempuan yang lemah itu juga bisa berimplikasi pada pandangan psikologisnya. Kenapa kata Gus Dur? Karena kata Gus Dur, selemah-lemahnya perempuan, tapi perempuan punya kekuatan untuk memilih. Nah, dalam cuplikannya itu Gus Dur mencontohkan dengan ketika perempuan pulang malam dia berhak untuk menentukan pilihan dengan siapa dia akan diantar pulang gitu kan. Nah, tapi saya ingin mencari gambaran yang lebih dekat lagi dengan real life kita tentang pernikahan misalnya. Oke, memang secara physically perempuan dan laki-laki itu tentu berbeda kan. Gitu. Tapi secara psikologis yang berhak untuk menentukan dia akan menikah dengan lelaki yang mana, dengan siapa itu adalah perempuan. Dan itu adalah hak khusus yang dimiliki perempuan gitu. Jadi ketika kita melihat konteks ayat ini, Gus Dur ingin mengajak kita melihatnya jangan dari satu sisi, tapi harus dari sisi yang lain gitu. Salah satunya dari sisi antropologis dan psikologis. Memang perempuan itu memiliki kelemahan untuk mengangkat barang-barang berat gitu. Tapi sebenarnya perempuan juga punya kekuatan. Ketika perempuan melahirkan, ketika perempuan haid, ketika perempuan hamil, itu adalah kekuatan khusus yang Allah berikan kepada perempuan untuk perempuan itu terus menjaga keturunan, agar perempuan terus berkembang biak, agar perempuan terus melanjutkan hidup manusia-manusia yang lain gitu. Jadi sebenarnya ayat ini bagi Gus Dur perlu ditafsirkan lagi gitu. Kemudian Gus Dur juga mencuil salah satu hadis yang mengatakan bahwa
jangan serahkan urusan penting pada wanita. Nah, bagi Gus Dur, kalau para ulama atau para ahli fikih atau para ustadz hanya berfokus pada arti dari hadis ini, tentu akan ada kesalahan dalam pemaknaan gitu. Bagi Gus Dur, ketika melihat hadis ini, kita perlu melihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, dari sisi realita ketika hadis ini turun. Kedua, dari sisi sejarah hadis ini turun. Nah, dari sisi realita, kalau teman-teman sudah baca buku ini, hadis ini turun di masa waktu itu pemerintahan sistem kepemimpinan itu masih suku, masih kabilah gitu. Jadi tidak heran kalau misalnya pada waktu itu laki-laki yang mengambil begitu banyak keputusan, karena pada konteks realitas pada waktu itu, di mana ada perampasan, ada perang, kemudian perempuan ini diperjualbelikan, perempuan tidak diakui harkat martabatnya gitu. Maka pada posisi ini gitu, kalau kita melihat realitas hadis ini turun, ya tentu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini gitu. Saat ini semua perempuan, semua laki-laki, semua bebas berekspresi di ruang publik, bisa jadi hakim, bisa jadi guru, bisa jadi bos, bisa jadi manajer gitu. Dan perempuan saat ini lebih aman dibanding pada waktu itu gitu. Apakah masih relevan gitu? Sebenarnya Gus Dur tuh ingin mengajak kita untuk melihat sisi ini, teman-teman. Begitu juga dengan sejarahnya, tentu sama gitu. Sejarah hadis ini keluar pada waktu itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan seperti saat ini gitu. Next. Nah, pada kesimpulannya, pada kesimpulannya bahwa memang saat ini kita, ulama-ulama kita, mungkin beberapa ulama masih dalam framing male dominated. Jadi maksudnya masih menggunakan penerjemahan yang masih didominasi laki-laki. Tentu karena cara pandang dan juga bahan bacaan mungkin yang mereka baca juga masih male dominated gitu. Jadinya ketika menerjemahkan satu teks agama masih menggunakan kacamata male dominasi itu gitu. Nah, untuk itu bagi Gus Dur, dengan realitas laki-laki dan perempuan seperti saat ini, maka sebenarnya udah nggak relevan kita bicara soal norma dalam fikih dengan mengkontekstualisasikan hanya pada artian hadis gitu, tanpa melihat soal realitas dan kondisi pada saat ini. Nah, bagi Gus Dur itu perlu dilakukan karena memang kondisi dan budaya itu sudah berubah gitu. Jadi butuh penafsiran kreatif atas teks-teks keagamaan. Nah, dalam hal ini Gus Dur memberikan kita contoh bagaimana cara membaca teks-teks agama dengan tentu melihat teks yang lahir itu pasti dipengaruhi oleh konteks sejarah dan zaman. Jadi tidak asal asal mendefinisikan, asal membaca gitu. Jadi kita perlu juga menganalisis berbagai hal. Nah, bagi Gus Dur malah sebenarnya yang terpenting bukan soal hak asasi perempuan dalam Islam. Kenapa? Karena hak asasi itu sudah diatur dalam Khuliatul Khoms gitu. Bagi Gus Dur malah yang terpenting itu adalah dalam masyarakat yang majority-nya adalah muslimin atau mayoritasnya adalah muslim, sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki itu apakah sudah sama di mata hukum gitu. Karena yang mengatur kehidupan mereka dalam relasi sosial itu adalah tentu hukum dan konstitusional gitu. Kemudian ini pesan tadi yang disampaikan oleh Gus Dur, seorang ulama tentu harus mencerahkan dan memekarkan wawasan dan cakrawala tentang perempuan dalam syariah dan thorikoh gitu. Jadi jangan berat sebelah, harus berimbang. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua tentang kontroversi terkait jokes Marilyn Monroe dan Einstein gitu. Mungkin teman-teman sering dengar jokes ini. Jokesnya kayak gini, bahwa ada suatu saat ketika Marilyn Monroe dan Albert Einstein bertemu di dalam satu forum ceritanya. Kemudian Marilyn Monroe melontarkan omongan seperti ini, sepertinya akan sangat bagus kalau nanti anak kita lahir mukanya seperti saya,
kemudian otaknya seperti Anda. Nah, sama Gus Dur, ketika Gus Dur di Bantar Budaya itu, Gus Dur kemudian bilang, gimana kalau misalnya terbalik gitu. Nah, inilah kemudian yang menjadi kontroversi pada waktu itu, dan ini dikritik langsung oleh sahabatnya Gus Dur, Julia Kusuma Atmaja. Dia komentar begini, Gus, kamu itu malah sebenarnya memperkuat bias gender loh gitu. Nah, Gus Dur terkejut ketika Julia Kusuma Atmaja berbicara seperti itu, karena bagi Gus Dur dia tidak dalam konteks untuk melakukan bias gender pada waktu itu. Karena disinilah kemudian dalam bukunya Gus Dur secara terang-terangan dia sedikit kecewa dengan gerakan dari teman-teman feminis gitu. Kenapa merespon jokes yang Gus Dur lontarkan itu sebagai joke yang bias gender. Padahal Gus Dur pada waktu itu dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saat ini pria itu masih dominan. Pria masih menguasai diskursus tentang segala hal gitu. Pria itu memasukkan wanita dalam agenda pembicaraannya antar pria gitu. Dan itu menunjukkan bahwa pria belum belum setara dalam konsep equality gendernya gitu. Padahal Gus Dur ingin menyampaikan itu loh gitu. Nah, bagi Gus Dur, kalau gerakan feminisme terus seperti ini, terus seperti melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu vis-a-vis gitu ya, akan susah untuk masuk ke dalam cara bacanya laki-laki, cara pikirnya laki-laki gitu. Wanita saat ini tuh masih belum bisa memasukkan pria dalam agenda pembicaraan mereka gitu. Yang bagi para aktivis feminis, mereka masih melihat bahwa ya sudah, laki-laki tidak akan pernah bisa menjadi feminis. Karena apa? Karena mereka laki-laki. Nah, bagi Gus Dur itu kesalahan besar. Tidak semua laki-laki itu tidak bisa masuk feminis gitu. Nah, berikut adalah kritik Gus Dur terkait dengan feminis. Bagi Gus Dur, tentu teman-teman gerakan perempuan itu perlu melakukan penyadaran terkait dengan hak-hak perempuan. Dan ini dilakukan kepada laki-laki. Nah, bagi Gus Dur, gerakan feminisme yang cenderung keras dan menggurui ini akan sulit memberikan pemahaman jika terus dengan pola dan gaya seperti ini. Bagi Gus Dur, proses melakukan penyadaran itu harus dengan hati-hati, harus dengan cara yang siap, dengan cara yang sudah matang, masuk dengan kata-kata yang tidak keras, tidak menggurui. Karena dengan begitu orang akan lebih bisa menerima gitu. Itu bagi Gus Dur. Jadi even Gus Dur mungkin agak sedikit kecewa dengan gerakan perempuan pada waktu itu, tapi Gus Dur tetap memberikan solusi. Ini yang mungkin teman-teman bisa pelajari dari Gus Dur gitu. Walaupun mengkritik, tetap kita harus memberikan spirit dan kemudian masukan dan saran yang baik. Nah, ini saya dapat dari hasil diskusi dengan Mas Inung dan juga Bu Nurrofiah soal Gus Dur. Sebenarnya benar nggak sih Gus Dur ini merupakan seorang feminis gitu? Karena beberapa feminis pada waktu jokes itu terkenal, jokes itu pro dan kontra, menganggap Gus Dur bukan bagian dari feminis. Nah, kemudian kita pada akhirnya berkesimpulan bahwa sebenarnya Gus Dur itu adalah seorang feminis. Tentu dia feminis, bukan feminis yang strukturalis. Feminis strukturalis itu maksudnya feminis yang benar-benar melihat segala sesuatu itu karena sistem, karena konsep laki-laki yang mendominasi. Bagi Gus Dur tidak selalu persoalan perempuan karena itu. Makanya kemudian Gus Dur ini bisa digolongkan sebagai feminis post-strukturalism. Jadi dia lebih di atas strukturalis gitu. Jadi dia benar-benar sudah melampaui dari strukturalis. Nah, bagi Gus Dur, feminis itu tidak perlu didasarkan pada tulisan, seberapa banyak tulisan. Jadi untuk menilai orang feminis itu juga nggak perlu untuk melihat berapa banyak tulisan, berapa banyak gagasan gitu. Nggak juga. Bagi Gus Dur, untuk menjadi feminis yang juga terpenting adalah pada proses pengaplikasiannya dalam kehidupan. Nah, teman-teman,
kalau kita ketahui bersama bahwa Gus Dur ini kan dia punya di rumahnya itu hanya Gus Dur sendiri yang menjadi pangeran gitu. Hanya Gus Dur yang menjadi satu-satunya lelaki di rumah. Sisanya adalah putri, ratu, dan semuanya perempuan gitu. Tapi coba kita lihat saat ini perempuan-perempuan Gus Dur begitu strongnya terus mendorong toleransi, terus menggaungkan hal-hal positif gitu. Dan itu kemudian salah satu langkah Gus Dur untuk menjadi feminis. Dia memberdayakan apa kekuatan yang dia punya untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah membaca tentang Gus Dur di mata perempuan, itu bukunya warna merah seperti ini. Ini tulisan perempuan yang terinspirasi dengan Gus Dur. Dulu ketika Gus Dur menjadi presiden pada tahun 2000, Gus Dur itu membuat impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender gitu. Jadi Gus Dur mendorong di setiap di setiap lini kepengurusan kementerian, kemudian PNS, Aselon, segala macam, bahkan di tingkat BUMDes itu perempuan harus dinaikkan gitu. Maksudnya perempuan harus dilibatkan dalam kegiatan publik gitu. Karena itu bentuk dari bagaimana Gus Dur menghargai hak-hak perempuan gitu. Bagaimana Gus Dur begitu menyayangi perempuan, begitu sangat ingin perempuan itu setara dengan laki-laki gitu. Kemudian bagi Gus Dur, ketika kita membaca soal isu perempuan itu tentu nggak bisa dalam satu realitas tunggal gitu. Nggak bisa kita langsung judgement bahwa oke, perempuan ini dilemahkan karena patriarkis. Semua perempuan dilemahkan oleh patriarkis. Tunggu dulu, kata Gus Dur. Nggak seperti itu. Bahwa sebenarnya perempuan itu terlemahkan ya nggak cuma soal karena dia karena dia jadi korban struktur, karena dia jadi korban patriarkis, tidak. Bahkan sesama perempuan itu bisa mendominasi antar perempuan lain. Teman-teman mungkin pernah nonton film Seduction. Di film Seduction itu terlihat bagaimana perempuan itu mendominasi laki-laki. Gitu. Perempuan mendominasi perempuan, kemudian perempuan mendominasi laki-laki. Jadi nggak belum tentu misalnya dominasi itu terjadi hanya karena soal sistem, soal patriarkis, enggak juga gitu. Mungkin teman-teman di dalam organisasi juga mengalami bahwa kadang yang membuat perempuan itu down, misalnya tidak terlalu aktif dalam struktur adalah juga karena sistem organisasinya, karena ada persaingan yang dibuat antara satu perempuan dengan perempuan lain, jadinya nggak bisa untuk empowering others gitu, nggak bisa untuk saling support, jadinya harus gontok-gontokan. Nah itu kan bisa saja terjadi. Jadi pada garis besar dalam buku ini saya mendapatkan inti seperti ini, bahwa sebenarnya Gus Dur ingin menyampaikan bahwa ketidakadilan itu tidak dimulai dari perbedaan, karena setiap dari kita itu ya memang berbeda. Tapi ketidakadilan itu muncul karena ada pembedaan. Karena kita dibedakan satu sama lain, karena kita tidak diberi hak yang sama, kita tidak diberikan ruang yang sama, makanya kemudian muncul itu ketidakadilan. Nah, itu tadi mungkin cukup terkait dengan hasil pembacaan yang saya lakukan terhadap tulisan Gus Dur gitu. Saya harap pembacaan ini tentu dari saya sendiri dan saya tidak minta teman-teman untuk semuanya sepakat dan setuju dengan hasil pembacaan saya. Kita masih bisa membuka ruang diskusi, kita bisa saling memperkaya gagasan, dan saya tentu bersama teman-teman Ciputat butuh banyak saran dan masukan dari teman-teman terkait dengan hasil bacaan kami gitu. Dan kami tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ada yang ingin share hasil bacaannya secara langsung, monggo silakan nanti raise hand, nanti akan dipilih oleh Mas Moderator. Begitu saja mungkin Mas Anwar dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa panjang dan menarik Kak apa yang telah disampaikan oleh Kak Adela. Terima kasih. Bahwasanya Gus Dur juga
menafsirkan ulang tentang ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Ayat ini kalau kita tafsirkan ulang bahwasanya bisa berimplikasi bukan saja pada antropologi tapi juga pada sosiologis. Memang secara lahiriah antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, seperti halnya berbeda bentuknya, berbeda kekuatannya dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yakni kekuatan dalam memilih. Itu mungkin implikasi sosiologis dari ayat tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita beralih ke sesi pertanyaan. Aku ulangi, pertanyaan ini dicukupi 3 pertanyaan saja. Silakan bisa tanyakan via chat, dan barang siapa teman-teman yang ingin menanggapi atau bersilang pendapat tentang wawasan Gus Dur, silakan angkat tangan, raise hand. Oke, saya cek ada berapa pertanyaan. Bentar, ini ada masuk 1 pertanyaan. Oh ya. Nah, tadi kita tunggu ya, masih nunggu pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, mengulas sedikit dari Kak Dela bahwasanya Gus Dur itu sudah melampaui dari feminisme. Karena feminisme itu tidak hanya diidentitaskan dengan banyaknya tulisan tentang perempuan dan juga gagas-gagas tentang perempuan. Gus Dur itu sudah melewati itu. Kemudian Gus Dur juga, bagi Gus Dur realitas. Nah, ini sudah ada pertanyaan ini. Sudah ada pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan dari Nuruddin dari Yogyakarta, dan juga ini pertanyaan kedua dari siapa? Sudah ada 2 pertanyaan ya dari orang yang sama. Gimana Kak Dela dan Bazaro? Kita langsung oper saja atau bagaimana? Atau tunggu sampai 3 dulu? Ya, monggo ditunggu aja. Oh, ditunggu. Baik. Baru ada 1 pertanyaan, saya bacakan ya, Kak Dela sama Bazaro. Dari Nuruddin, Yogyakarta. Dalam artikel Gus Dur menyerang dengan keras soal posisi gay dan lesbian. Gus Dur mengatakan lesbi dan gay itu masalah sakit jiwa. Dan juga Gus Dur menyatakan kita tidak bisa bilang anti atau tidak anti terhadap mereka karena yang melakukan itu adalah orang sakit. Bagaimana komentar dari pembicara, pemantik, soal sikap Gus Dur ini, misal jika dikatakan dengan ide hak asasi manusia, karena Gus Dur menyatakan itu menyalahi kodrat kemanusiaan. Pertanyaan kedua dari orang yang sama. Dalam artikel ini, Gus Dur mengkritik feminis yang dianggap terlalu konfrontatif sehingga justru menimbulkan banyak pihak tidak simpatik. Apakah misalnya wejangan Gus Dur ini bisa kita pakai untuk membaca gerakan perempuan saat ini, misalnya tersendatnya penanganan kekerasan seksual? Nah, pertanyaan kedua dari Mas Siswanto, terkait dengan gagasan tadi, apakah Gus Dur termasuk ke dalam tokoh gerakan feminisme? Itu Kak, ada 2 pertanyaan sampai sekarang. Gimana? Boleh dijawab atau kita tunggu pertanyaan ketiga? Kayaknya sembari menunggu, kita bisa jawab dulu deh kali ya. Karena ini pertanyaannya, wow, super duper sekali. Luar biasa. Aku geleng-geleng. Oke. Siapa yang mau jawab? Monggo Mbak Dela dulu. Oke, apa ya? Aku dulu ya. Aku mungkin mau menyoroti soal lesbianisme itu kan. Bahwa kemudian Gus Dur juga menyinggung soal lesbianisme gitu. Lagi-lagi soal lesbianisme itu ya dalam tulisan Gus Dur ini memang Gus Dur melihat lesbianisme atau gay itu merupakan suatu penyakit kejiwaan gitu bagi Gus Dur. Ya bisa jadi
lesbi dan gay itu terjadi tentu karena banyak faktor gitu. Kita nggak bisa kemudian menyalahkan mereka gitu. Kita tidak bisa membuat barrier. Barrier itu kayak batasan antara teman-teman yang gay dan lesbi dengan kita yang mungkin hetero gitu ya. Maksudnya yang kita dengan kita yang normal dalam artian ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lesbi dan gay itu sebagai penyakit kejiwaan, sebenarnya di satu sisi tidak menjadi persoalan juga, karena lagi-lagi soal hak seseorang untuk menilai kan gitu. Cuma yang Gus Dur wanti-wanti dalam tulisannya ini gitu, even memang mereka salah gitu, tapi kita nggak bisa menjudgment mereka, menjauhi mereka, kemudian kita menyalahkan mereka, nggak bisa gitu. Kita tetap harus melindungi mereka. Dalam artian melindungi ini adalah tetap menjaga bahwa haknya mereka, kewajiban mereka dalam warga masyarakat ini terpenuhi gitu. Mereka tetap bisa eksis kok dalam misalnya dalam ruang publik. Mereka tetap bisa berkomentar tentang tentang sistem pemerintahan. Mereka tetap bisa mencalonkan diri untuk menjadi seorang aparatur desa. Teman-teman, aku kemarin nonton ada salah satu video yang menggugah hati aku, gimana soal penerimaan masyarakat terhadap salah satu transpuan gitu, transpuan ya. Jadi dia adalah Romo, kemudian dia berpindah menjadi perempuan, dan Anda tahu sekarang dia menjadi apa? Kepala desa di salah satu desa di daerah NTT atau NTB di video itu. Dia sekarang sukses menjadi seorang kepala desa. Dia sukses mengayomi masyarakatnya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita tetap harus mendukung dalam artian tetap menjaga mereka untuk mereka tetap bisa berperan aktif dalam community kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat. Terlepas dari bahwa mereka dengan dengan orientasi mereka yang berbeda, kemudian dengan sense mereka mungkin yang berbeda dari kita ya, kita tetap harus terus support mereka dalam hal ini gitu. Kita boleh tidak sepakat, tapi kita tidak boleh kemudian melakukan diskriminasi kepada mereka. Sebenarnya in the case itu sih yang mau Gus Dur sampaikan di buku ini yang aku baca gitu. Kemudian soal wejangan Gus Dur terhadap gerakan perempuan gitu atau feminisme. Apakah sebenarnya kita bisa membaca itu sebagai salah satu pada saat ini ya, salah satu yang menjadi kemandekan kenapa RUU PKS itu belum bisa dimasukkan dalam prolegnas gitu, belum bisa didiskusikan bersama untuk disahkan gitu ya. Tentu mungkin bagi saya gitu, karena membaca Gus Dur dan terilhami dengan Gus Dur, saya merasa iya benar bahwa mungkin ini salah satu alasan kenapa mungkin RUU PKS dan juga gerakan perempuan itu masih cukup sulit diterima, walaupun akhir-akhir ini isu gender perempuan itu sudah banyak diterima gitu. Karena apa? Karena memang pendekatan yang dilakukan masih pendekatan vis-a-vis gitu. Jadi pendekatan kalau kamu tidak sepakat ya sudah, kamu nggak bisa, kamu bukan bagian dari kita gitu. Padahal ketika kita bicara soal soal rancangan sekelas rancangan undang-undang, kemudian kita ingin itu goals, ingin itu bermanfaat, tentu kita butuh pendekatan yang lebih soft kepada tentunya pada pemangku kebijakan gitu. Kita perlu diskusi, kita perlu menyampaikan tujuan kita secara baik, secara sesuai dengan istilah gini deh, kalau anak kecil ingin meminta makanan ke orang tuanya, pasti anak kecil itu akan menggunakan kata-kata yang baik, gitu, menggunakan cara-cara yang membuat orang tuanya luluh, gitu. Mungkinkah kita melakukan itu dalam mendorong RUU PKS? Tentu bisa, gitu. Nah, sebenarnya relevan sekali tulisan Gus Dur terkait kritikannya dengan gerakan perempuan, itu ya, Mas. Kemudian, apakah Gus Dur termasuk dalam salah satu tokoh feminis? Nah, itu kembali ke definisi setiap orang gitu. Kalau saya mendefinisikan dengan definisi bahwa yang namanya feminis itu bukan hanya orang yang punya teori tentang
perempuan gitu, tapi orang yang kemudian menyebarkan isu-isu gender, mengingatkan teman di sekitarnya, kemudian mensupport wanita satu sama lain, mensupport gender equality, kemudian menghidupkan menghidupkan kesetaraan gender itu di ruang terdekatnya, mereka adalah feminis gitu. Bisa disebut feminis gitu. Makanya kembali ke definisi awal kita, apakah kita akan mendefinisikan feminis hanya pada orang yang demo di depan misalnya di depan Monas, atau kita hanya mendefinisikan orang-orang yang menulis buku setebal ini tentang perempuan. Tentu nggak hanya sebatas itu gitu, tapi tentu ada hal-hal lain yang kita lihat gitu kalau dari aku, Mas Anwar. Baik, sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Dela mengenai pertanyaan pertama dan kedua terkait masalah gay ya. Kita boleh saja tidak setuju dengan orang-orang yang gay atau lesbian, tapi kita tidak boleh memberanguskan hak-hak kehidupannya. Tetap kita rawat, tetap kita jaga. Tadi juga Kak Dela mencontohkan salah satu transpuan ya, Kak Dela ya? Iya, transpuan. Di NTT itu dia bisa sampai menjadi kepala desa kalau gitu, kepala desa setempat. Itu. Kemudian tentang bagaimana apakah Gus Dur sendiri merupakan dari gerakan feminisme atau tokoh feminisme. Kembali pengidentitasan feminisme itu bukan melalui karangan buku yang tebal, teori-teorinya atau gagasan-gagasan, yang melainkan bagaimana prakteknya di lapangan. Dan Gus Dur itu melakukan itu semua. Mungkin itu. Gimana Mbak Zahroh, sudah siap? Oh iya, mungkin nambahin menambahkan ya, karena jawaban Mbak ya. Dela udah lengkap, padat gitu ya. Nah, apalagi tadi menampilkan isu-isu tentang pertanyaan yang diajukan tadi. Mungkin saya tadi yang nomor 1 tadi saya juga nonton gitu berita dari CNN ya, atau apa ya, pokoknya di YouTube lah gitu, tentang transpuan yang menjadi kepala desa. Nah terus menarik yang nomor 2 ini tersendatnya penanganan kekerasan seksual. Kalau saya pantau di Twitter, di media sosial, oke suara saya kurang keras ya, lalu udah full deh. Kalau saya pantau di media sosial gitu, di Twitter, memang gerakan perempuan gitu ya, yang menyuarakan soal kekerasan seksual itu komunikasinya itu memang bukan komunikasi dengan pendekatan yang baik gitu. Jadi ya tadi seperti yang Mbak Dela udah sebutkan gitu, terlalu frontal gitu, sehingga orang-orang nggak simpati, dan mereka menganggap bahwa pelabelan feminis terhadap perempuan ini justru pelabelan yang negatif gitu. Kemudian agak berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kasiswanto gitu. Saya sendiri lebih tertarik dengan penyebutan kesetaraan gender aja gitu, karena sejarah feminisme sendiri itu banyak ya, munculnya memang pertama dari barat, kemudian munculnya aliran feminisme itu banyak, ada feminis radikal apa segala macam. Jadi itu yang mengkacau balaukan definisi feminisme, sehingga menurut saya definisi tidak penting gitu, yang penting actionnya Gus Dur itu yang justru berpihak kepada perempuan kayak gitu. Udah sih gitu aja. Ada Ya, pertanyaan baru tuh. Ya, terima kasih Mbak Zahroh. Kak Dela dan Mbak Zahroh, ini ada pertanyaan baru ya. Aku bacakan ya. Saya izin bertanya dari Danu Akbar. Apakah ada korelasi pemikiran Gus Dur dengan undang-undang pelecehan seksual atau tentang ketahanan keluarga? Selain itu, bagaimana dengan posisi pemikiran Gus Dur dengan gerakan metode penafsiran feminis oleh segelintir akademisi yang benar-benar jelas mengatakan tafsiran ayat dan fikih zaman dulu, fikih 4 mazhab itu mutlak patriarki karena beliau semua laki-laki. Jadi pertanyaannya, apakah ada korelasi pemikiran Gus Dur dengan UU pelecehan seksual, undang-undang pelecehan seksual, atau tentang ketahanan keluarga, dan bagaimana dengan posisi pemikiran Gus Dur dengan gerakan metode penafsiran feminis oleh segelintir akademisi. Sementara akademisi, terutama di fikih mazhab itu, 4 mazhab, semuanya laki-laki dan mutlak patriarki. Oke.
Menarik sekali sih pertanyaannya kalian. Siap, Kak. Nanti kita serahkan setelah Kak Dela dan Mbak Zahro menjawab, biar mereka mengeksplor bacaannya ke sini, dituangkan kemari, gantian. Oke, berarti nanti teman-teman juga bisa sharing apa yang sudah teman-teman baca ya, Mas ya? Betul sekali, atau pengalaman pribadi. Silakan Mbak Zahro dan Mbak Dela. Mbak Zahro dulu aja kali ya, Mbak. Monggo Mbak Dela dulu. Ya, aku udah tadi. Saya Mbak Zahro nggak apa-apa. menghormati yang lebih sepuh. Ya Allah, setara loh kita ini. Oke. Saya mungkin menjawab pertanyaan yang kedua aja ya. Ini pertanyaannya memang berat sekali ya. Soal korelasi pemberian Gus Dur dengan pelecehan seksual, ketahanan keluarga itu ya. Mungkin saya akan menjawab ke yang kedua gitu. Ini kan menanyakan soal pendapat gitu. Kemarin waktu saya ikut kajian ngedar sama Bu Nur Rofiah, memang kami mendiskusikan soal itu. Kenapa sih gitu? Akademisi selama ini hanya berkutat pada pendapat imam-imam mujtahid yang memang didominasi sama laki-laki. Kedua, kenapa tidak menampilkan penafsir-penafsir Al-Quran dari perempuan? Memang ada, tapi tidak banyak. Itu yang justru menjadi pertanyaan bagi kami gitu. Artinya di sini memang ilmu pengetahuan masih didominasi oleh laki-laki dan laki-laki masih merasa superior gitu akan penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya yang tadi sudah ditampilkan oleh Gus Dur soal penafsiran ulang gitu, bukan berarti kita mengatakan oh pendapat ulama Imam Mujtahid yang mutlak yang 4 tadi atau yang sebelumnya itu tidak sesuai dengan sekarang, bukan seperti itu. Sudah diulang bahwa memang penafsiran ulang yang dilakukan oleh Gus Dur dan imam-imam kontemporer itu sudah sesuai atau menyesuaikan dengan konteks yang sekarang gitu. Nah, mungkin posisi pemikiran Gus Dur dengan gerakan metode penafsiran yang dilakukan oleh akademisi yang hanya berkutat pada imam mujtahid atau imam-imam yang klasik gitu, mungkin memang Gus Dur melakukan penafsiran ulang itu bukan berarti membantah mereka, tapi memang justru melakukan metode yang sama. Mereka juga melakukan penafsiran ayat itu sesuai dengan konteks sosial saat itu gitu. Yang tadi saya sudah jelaskan kenapa ada soal aurat lah yang mungkin ringan dan dekat dengan kita. Kenapa 4 madzhab itu melahirkan batasan aurat yang berbeda? Sebenarnya kalau mulai dilihat dari secara historinya, memang ya seperti itu dulu Imam Abu Hanifah, Syafi'i semua gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i kalau di luar sholat itu seluruh jami'ul badan itu aurat gitu. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Nah, kalau Gus Dur melakukan penafsiran ulang ya menyesuaikan dengan konteks yang sekarang gitu. Apakah sah gitu? Ya bagi saya gitu ya, yang percaya bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka sampai sekarang, begitu sah gitu. Karena ya Prof. Quraish Shihab juga punya tafsir Al-Misbah gitu, kemudian Prof. Nasar juga, imam-imam kontemporer yang tidak hanya dari Indonesia, misal penjelasan saya tentang Maqasid Syariah juga dari, saya lupa namanya, itu beliau guru besar di Sudan gitu, beliau juga ulama kontemporer yang melakukan penafsiran ulang gitu. Jadi menurut saya Gus Dur ya sebenarnya tidak menyalahi, tapi menggunakan metodologinya, penafsiran ayat itu juga sesuai dengan konteks yang sekarang gitu, yang melihat keadaan sosial sekarang. Dan ya makanya kenapa ada alur Hijaz sama alur Irak ya waktu itu kalau di kajian tafsir itu karena memang dulu di daerah itu berbeda gitu sosialnya, maka melahirkan dalil yang berbeda gitu. Gitu Mas Danu. Oke. Tadi kok ada pertanyaan dari Muhammad Asro tapi masuknya ke private atau memang beneran mau ke private ya? Oke. Ya, bisa nanti bisa ini aja Mbak, nanti bisa di forward ke Mbak Mas Anwar gitu kalau ke private. Siap. Oke. Kalau saya sudah sangat cukup puas sekali dengan jawabannya Mbak Zahro gitu ya terkait dengan ulama tadi, saya sepakat soal itu, tapi saya ingin menambahkan kadang orang tuh juga berpikir begini, oh ya udah kalau kayak gitu sama orang berhak untuk menafsirkan sesuatu gitu kan. Ya selagi melihat dua itu tadi, melihat soal sejarah, kemudian melihat soal realitas kehidupan saat ini dan waktu, misalnya kalau kita mau berpatok pada ayat atau hadis, ayat itu turun gitu atau hadis itu turun. Tapi nggak semudah itu juga gitu. Mungkin ini yang perlu digarisbawahi. Tidak semua orang bisa menafsirkan teks agama.
Kenapa kemudian seperti itu? Karena itu tadi soal pengetahuan. Jadi dalam ulumul tafsir juga ya Mbak, dan ulumul hadis, orang yang bisa menafsirkan hadis, kemudian orang yang bisa menafsirkan teks agama atau dalam arti ini Al-Quran, orang-orang yang memang sudah melewati ilmu-ilmu itu gitu. Nggak sembarang orang bisa gitu. Perlu latihan, perlu pandai berbahasa Arab. Pandai berbahasa Arab saja sebenarnya nggak cukup. Tapi soal memahami indigom Arab, indigom apa sih? Pokoknya memahami kosakata Arab gitu, bahwa kadang satu kata itu bisa bermacam arti gitu. Jadi nggak bisa semua orang gitu. Nah, kenapa Gus Dur? Ya bagi saya Gus Dur sudah sangat bisa untuk menafsirkan, karena memang proses intelektualisme Gus Dur itu sudah terbentuk ketika bahkan Gus Dur masih jadi janin gitu. Bukan dalam arti saya kemudian melihat bahwa kok ini jadi patriarkis, ya bukan patriarkis, tapi kayak jadi ini banget ya, hierarkis banget, mentang-mentang Gus Dur abahnya anak pendiri NU, kakeknya pendiri NU, nggak gitu. Tapi soal ini sih, pembiasaan yang Gus Dur sudah mulai ketika dia pondok pesantren, ketika Gus Dur masih kecil. Dan itu teman-teman kalau mau gali lebih dalam lagi, teman-teman bisa ikut kelas pemikiran online Gus Dur. Kalau teman-teman mau tahu tentang biografi Gus Dur yang sangat komprehensif gitu. Nah, dari situ aja udah terbaca gitu, gimana sejarahnya Gus Dur kok bisa menafsirkan dan bisa kaya gitu dalam menafsirkan. Karena Gus Dur sendiri itu, ya itu tadi, punya banyak referensi gitu. Kalau kita yang masih asam cipirit ini ya, masih kecil-kecil ini, masih cebong, mau mencoba untuk sementara kita nggak pernah sekolah atau kuliah atau pondok, akan susah gitu. Karena apa? Karena berat untuk mentafsirkan, karena soal tanggung jawab juga, soal responsibility kita ke orang lain ataupun ke diri kita gitu. Itu aku tambahan untuk soal ulama tadi ya. Lalu korelasi pemikiran Gus Dur tentang undang-undang pelecehan seksual dan juga undang-undang ketahanan keluarga. Tentu ini berdampak, mungkin tidak secara spesifik karena Gus Dur tidak bicara soal kekerasan atau juga soal ketahanan keluarga. Tapi secara garis besar itu sangat berdampak. Dalam Kuliatul Khoms misalnya, ada hak dasar yang harus dipenuhi atau hak dasar yang harus didapati oleh setiap warga masyarakat Muslim gitu. Apa? Hak untuk hak adanya keselamatan dalam keluarga gitu. Hak keselamatan dalam pribadi dia, dalam profesi, dalam akal dia gitu. Dan itu berhubungan dengan undang-undang pelecehan seksual gitu. Saat ini kalau kita bisa melihat, kita flashback lagi kasus yang terjadi di Indonesia, apakah sama dengan kasus yang terjadi di Inggris atau di Amerika? Tentu berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena itu realitas sosial yang terjadi itu berbeda. Realitas sosial yang membentuk masyarakat itu berbeda gitu. Kalau di Amerika atau kalau di Inggris pada tahun 1960-an itu mereka menggaungkan untuk perempuan bisa berpartisipasi dalam pendidikan, perempuan terbebas dari pembodohan, ya karena memang pada waktu itu gerakan di Inggris perempuan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah seperti laki-laki gitu. Nah, saat ini perempuan di Indonesia persoalannya didominasi apa? Didominasi oleh kekerasan. Hari ini Indonesia itu di setiap 2 jamnya terjadi 8-10 kekerasan di setiap belahan provinsi di negara kita gitu. Bayangkan bagaimana kerentanan yang menimpa perempuan itu sangat dekat dengan, bahkan kita tidak pernah tahu bahwa nanti yang akan menjadi menjadi pelaku dari kekerasan itu adalah suami kita. Kita nggak pernah tahu gitu bahwa adik kita pernah mendapat kekerasan dari pacarnya, atau saudara kita pernah mendapat kekerasan dari kakeknya. Kita nggak pernah tahu itu, dan itu terus terjadi gitu. Nah, ini karena apa? Karena itu tadi, bahwa soal saat ini itu orang melihat kepentingan undang-undang ini tidak terlalu penting, padahal sebenarnya undang-undang ini sangat penting gitu. Nah, Gus Dur tuh
sangat anti diskriminasi. Gus Dur sangat menyuarakan toleransi. Tidak mungkin Gus Dur tidak sepakat dengan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kenapa? Ya karena ini bagian dari memerdekakan perempuan dan laki-laki. Karena ini bagian dari memberikan hak, memberikan kewajiban, melindungi keselamatan perempuan dan anak gitu. Memang tidak semua korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Ada juga laki-laki. Tapi saat ini sebagian besar tuh masih didominasi oleh perempuan gitu. Jadi bagi saya ini sangat berkaitan erat gitu, karena ya itu tadi soal hak dasar keselamatan dalam Islam gitu. Dan Gus Dur itu dari semua perjuangan, pemikiran dan gagasannya itu dilandasi dengan ketauhidan itu, konsep keislaman itu yang menjadi spirit Gus Dur untuk terus selalu melindungi kaum-kaum yang dilemahkan, kaum mustadafin gitu. Nah, kemudian soal undang-undang ketahanan keluarga. Kalau konteks undang-undang ketahanan keluarganya ini tidak mendiskriminasi, tidak apa-apa. Saya pernah membaca draft undang-undang ketahanan keluarga. Oke, di latar belakangnya sangat bagus sekali. Tapi di tujuannya sangat berbeda dengan sangat tidak. Jadi tidak dalam filsafat tidak bukan koresponden, ada koherensi, ada satu lagi aku lupa. Jadi antara yang dibicarakan dengan yang mau dilakukan itu bertentangan, nggak sama gitu. Tadinya kan mau ngomong soal undang-undang ketahanan keluarga, berarti kan dalam hal ini meningkatkan agar tidak terjadinya kekerasan di keluarga. Karena kalau teman-teman membaca hasil survei Komnas Perempuan misalnya, bahwa kekerasan di rumah tangga itu terjadi karena apa? Perceraian itu terjadi karena kekerasan gitu. Berarti kan kalau penyebabnya adalah kekerasan, maka yang perlu kita tindak lanjuti adalah bagaimana kita stop violence itu, gimana kita stop kekerasan itu. Nah, tapi ternyata di rancangan undang-undang yang kemarin sempat viral itu nggak ada sama sekali itu gitulah. Terus ini ketahanan keluarganya untuk apa gitu? Malah diduga kuat bahwa malah bilangnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu mendukung LGBT gitu. Malah isunya ke situ, padahal nggak ada hubungannya gitu loh. Rancangan penghapusan kekerasan seksual focusingnya adalah pada perlindungan terhadap korban gitu, perlindungan terhadap keluarga korban. Karena selama ini kalau teman-teman mungkin yang bergerak di isu gender mungkin sudah terbiasa mendengar ini. Mungkin teman-teman yang baru dengan isu ini agak terkejut mendengar gimana perempuan itu kesaksiannya tidak diakui dalam sidang terkait misalnya kasus perkosaan. Kenapa? Karena dianggap ya perempuan itu pada saat itu sedang labil, kondisinya tidak memungkinkan untuk dia bercerita karena dia pasti menyimpan dendam kepada pelaku gitu. Nah, pertanyaannya, kalau perkosaan itu terjadi tidak di depan umum, tapi malah di hutan semak belukar dan tidak ada saksi seperti ketentuan undang-undang saat ini, lalu siapa yang bisa mendukung si perempuan gitu, ya kan? Kalau perempuan ini sendiri nggak bisa melindungi dirinya gitu. Padahal perempuan itu menjadi saksi satu-satunya ketika proses itu terjadi, ketika kekerasan itu terjadi. Maka dari itulah kemudian RUU penghapusan kekerasan seksual itu ingin mengakomodir korban gitu. Nah, selama ini mungkin orang berpikir, selama ini korban kekerasan perkosaan misalnya itu tidak diterima di masyarakat. Stereotypingnya kuat sekali bahwa orang yang diperkosa ini dianggap itu salah dia kenapa pergi ke tempat sepi, itu salah dia kenapa pakaiannya begitu gitu, itu salah dia kenapa dia memancing. Padahal dalam kasus perkosaan itu pakaian itu sepersekian persen menentukan perkosaan itu terjadi gitu. Ya kalau memang udah pelakunya pengen memperkosa ya gimana gitu. Saya sering dapat share cerita, kemudian sering dapat informasi di Instagram itu cerita-cerita teman-teman yang penyitas gitu. Penyitas itu artinya korban, penyintas kekerasan seksual. Mereka itu pakai kerudung, mereka pakai baju panjang, mereka tuh hanya jalan, tapi mereka apa? Dikejar, mereka kena ini
catcalling. Catcalling itu kayak dipanggil-panggil, terus dirayu-rayu gitu. Bayangkan, ada juga perempuan yang ketika dia jalan, dia padahal bajunya sopan sekali, tiba-tiba payudaranya diremas. Nah, hal yang seperti ini kan nggak bisa menjadikan korban sebagai sebagai kambing hitam, nggak bisa. Kalau memang pelakunya memang otaknya sudah disetting untuk melakukan kejahatan, ya kita bisa apa gitu. Makanya penting penyadaran tentang equality gender, tentang gender equality di keluarga itu penting. Menguatkan keluarga tentang tentang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai toleransi, semangat menjadi lebih baik itu penting. Bukan dengan wes anak-anak ini nggak boleh keluar malam-malam, terus anak-anak perempuan udah di rumah aja, itu sama dengan memenjarakan perempuan gitu. Sama dengan kita kembali kalau isi rancangan undang-undang ketahanan keluarganya masih dengan framing gender yang tidak adil gitu. Konsepnya belum setara, itu ya susah juga gitu. Makanya kalau saya pribadi, oke, undang-undang ketahanan keluarga tentu sangat berdampak dan berimplikasi pada gerakan perempuan gitu, pada pemberhentian isu kekerasan gitu. Tapi ya tunggu dulu, ini draftnya seperti apa dulu, undang-undangnya seperti apa, jangan-jangan malah nggak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Makanya kita sebagai netizen gitu, sebagai sebagai orang yang mungkin tidak dalam posisi dalam tangkup pengaruh, memberikan pengaruh, ya paling tidak kita mengkritisi kalau memang itu tidak sesuai gitu. As a simple seperti itu sih, mungkin kayaknya panjang banget. Aduh, gitu, Mas Anwar. Luar biasa sekali, bernas dan gacor. Wow. Saya sampai tidak sempat mencatat garis besarnya nih, Kak. Waduh. Mendengarkan, sibuk mendengarkan. Intinya Gus Dur itu tidak menginginkan pendiskriminasian kepada siapapun. Beliau menginginkan adanya persamaan hak antara seluruh warga Indonesia. Mungkin barangkali dari peserta ada yang ingin membagi bacaan wawasannya, bacaan bukunya, silakan teman-teman. Boleh raise hand, angkat tangan. Mas Danu yang tadi bertanya, Mas Sis, atau yang dari Jogja. Yang pertanyaan pertama, siapa tadi? Nuruddin. Barangkali mau menanggapi? Atau teman-teman yang Mas Nuruddin dari Jogja. Menanggapi boleh loh, langsung unmute nggak apa-apa. Atau mau raise hand dulu nggak apa-apa. Kita tidak mau hanya dari kita berdua ya, Zahro ya. Ya, kita maunya dari teman-teman juga, sudut pandang teman-teman ketika membaca tulisan Gus Dur. Itu tentu memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Betul. Barangkali dari teman-teman Gus Durian Ciputat, ada Mas Raffi, ada sesepuh Mas Rifa, ada Mas Zaki juga ya? Iya. Apa nih? Ada apa nih, bentar? Oh ya, tadi soal yang pertanyaan dari Danu Akbar ya. Dia kan anak FDI juga, jadi mungkin nanti Danu bisa Mbak lihat. Nisa, silakan barangkali. Tentang syarat-syarat Imam Mujtahid itu syaratnya apa, terus tingkatannya apa, dan sebagainya gitu. Nambahin aja. Silakan barangkali mau membagi bacaannya. Ini sudah jam 9:30, Kak. Gimana materi? Atau menunggu dulu? Ada yang menanggapi? Mungkin kita ini dulu aja sih, Mas. Maksudnya kita menunggu tanggapan teman-teman dulu. Karena kan nanti selesainya jam 10 ya. Nggak apa-apa. Teman-teman yang mungkin mau menanggapi, silahkan sekali loh, kita terbuka. Mungkin dari Sis lebih dulu deh kayaknya. Kita mau dengar dari koordinator Gus Durian Ciputat nih. Mungkin ini nih. Harus dipancing. Silakan, Mas Sis. Kita kali ini lewat virtual, Mas Sis, bertemunya Mas Sis. Monggo, Mas Sis. Atau dari Mas Raffi, Mas Zaki yang jauh di sana. Ada Bang Ali. Bang Ali, halo Bang Ali. Buka dong suaranya.
Wow. Jangan-jangan Oh, orangnya nggak ada. Iya, nih jangan orangnya nggak ada lagi nih. Mbak Nurunisa mungkin, Mbak Nisa. Mbak Nisa ini pamongnya kita semua. Mbak Nisa berbagi dong Mbak informasi tentang Gus Durnya. Kita mau tahu nih perspektifnya Mbak Nisa. Mungkin boleh Mbak Nisa. Mungkin kalau Mbak Nisa nggak bisa video, bisa audionya aja nggak apa-apa. Yo, iya sepi juga. Sepi juga ini. Sepi juga. Kayaknya sudah merasa cukup deh sama Wow. apa tuh harus Oke, harus di-unmute sama admin. Oke, admin. Ini Mbak Nisanya tolong diperbolehkan dong untuk berbicara. Oh iya. coba Cak Jimmy. Oke, udah. Udah. Halo, terima kasih. Kedengeran nggak ya? Kedengeran Mbak Nisa, mungkin lebih Kedengeran, bisa Kak. Halo, Mbak Nisa, halo. Halo. Sorry nggak bisa video. Oh iya. Saya tertarik kalau Gus Dur kayaknya udah sama Dela ya, sama Zahra udah ini sih dari tadi ngikutin udah dibahas Gus Dur dan berbagai aspeknya. Saya ini sih tertarik menanggapi soal tadi feminisme. Menurut saya tadi kayaknya Zahra sempat bilang mengkacau balokan ya, berbagai macam feminisme itu mengkacau balokan definisi gitu ya, atau saya salah paham? Yang soal definisi feminisme ya Mbak? Yang banyak aliran sehingga ya. Kalau menurut saya justru feminisme yang bermacam-macam itu memperkaya kita terhadap gerakan perempuan itu sendiri. Feminisme itu kan yang utama adalah pemikiran dan gerakan. Jadi isme yang lain mungkin hanya pemikiran, kalau feminisme itu pemikiran dan gerakan. Karena dua model ini kemudian ada banyak perbedaan. Feminisme yang misalnya Marxis melihat bahwa akar penindasan itu dari soal ekonomi, feminisme liberal soal sipil politik misalnya, atau feminisme multikultural ya soal keragaman budaya yang itu mempengaruhi ketimpangan. Feminisme liberal misalnya banyak berkembang di Amerika, sehingga jika diterapkan di Indonesia itu agak bias orang kota, bias kelas menengah ke atas dan seterusnya. Ada yang sebagian bilang misalnya feminisme yang cocok di Indonesia itu feminisme kultural karena dia mengandaikan penghargaan setiap keragaman budaya. Yang orang Jawa beda misalnya dengan orang yang luar Jawa dan seterusnya. Bagi saya setiap feminisme itu memperkaya kita dan bahkan mungkin saling melengkapi kalau di lapangan. Jadi tugas kita sebagai mungkin kalangan pendidik ya, misalnya anggap kita begitu, mahasiswa adalah menjembatani bagaimana kemudian ada Gila suaranya. Kedengeran? Ya kedengeran. Ya, agak kedengeran. dikerasin lagi Mbak Nisa. Ya. Kalau menurut saya ya tugas kita kenapa kemudian kelihatan kacau balau itu ya menjembatani bagaimana memberi pemahaman kepada publik bahwa itu keragaman. Jadi makanya kemudian orang jadi berpikir feminisme itu harus begitu. Enggak, feminisme itu banyak wajah, tapi mereka disatukan oleh tadi itu bagaimana kemudian tidak ada kekerasan atau ketimpangan atau ketidakadilan. Ya medsos itu banyak wajahnya juga, bahwa ternyata yang dominan kan yang tadi Zahra bilang kadang-kadang agak kasar dalam tanda kutip ya, sehingga orang berkurang simpatinya. Nah, bagi kita ya itu tantangan kita untuk mengisi ruang-ruangan itu. Ternyata kita tidak cukup punya pengaruh dalam tanda kutip ya, sehingga feminisme kemudian memiliki 1-2 wajah, padahal feminisme kan banyak wajah. Dan saya kira kita punya peluang untuk diterima dengan baik karena feminisme model kita, model Gus Dur adalah feminisme yang tadi itu ramah terhadap perbedaan dan juga bersedia memahami kemungkinan yang lain tentang perjuangan feminisme. Jadi kalau nggak begini nggak feminis, nggak. Gus Dur kan terbuka dengan itu seperti tadi disampaikan oleh Dela tentang humor itu. Jadi
ada modelnya, misalnya kita melihat langsung praktek feminisme, orang melihat Gus Dur itu sebagai pluralis, sebagai tokoh pluralisme, tapi kita jangan lupa bahwa Bu Sinta Nuriyah yang bersama dengan Gus Dur juga seorang feminis. Artinya kita Gus Durian itu harus berpikir bahwa kita tidak hanya menghargai keberagaman, tapi kita juga menghormati persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu nggak bisa dipisah. Jangan kemudian jadi Gus Durian tapi melakukan kekerasan sama pacarnya. Itu nggak bisa itu. Nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Dan kita juga harus lihat misalnya Bu Sinta, bagi saya itu adalah sisi lain Gus Dur, wajah yang lain Gus Dur. Tidak pernah membicarakan feminisme yang lain dengan cara yang kurang simpatik. Artinya Bu Sinta itu yakin dengan perjuangan cara Bu Sinta. Dalam hal ini Puan Amal Hayati ya, itu kan beliau punya, dulu setahu saya pernah wawancara sama Bu Sinta, beliau punya kayak menginisiasi semacam ruang singgah atau tempat singgah bagi korban KDRT di pesantren-pesantren. Itu kan menurut saya cara-cara Cinta untuk mempertemukan antara pemikiran dan gerakan feminis dengan kearifan lokal. Tapi mungkin Halo? Oh, hilang. Oke. Halo Kak. Akhirnya terputus. Ya, nggak Sinyalnya apa-apa, hilang kali. terputus. Iya, benar. Padahal lagi seru. Iya nih, benar enak banget itu. Betul. Mencerahkan. Mencerahkan sekali Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Mbak Nisa masih ada nih di sini nih. Halo Masih. Mbak. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Mungkin saya sepakat soal Mbak Lisa. Kalau saya belum menanggapi nih Mas Anwar, sepakat dengan Mbak Nisa, sangat sepakat soal bahwa ya memang karena keragamannya itu ya feminisme itu menjadi gerakan yang punya punya kualitas dan punya cara yang berbeda gitu. Tapi mereka tetap dalam satu framing untuk menyuarakan kesetaraan perempuan gitu. Memang benar, saya sepakat sekali dengan itu gitu, bahwa dengan keberadaan feminisme itu ya mau tidak mau hari ini teman-teman perempuan bisa sekolah, teman-teman perempuan bisa bergerak di organisasi ya karena gerakan itu gitu. Tapi lagi-lagi kan soal pembacaan, soal kekecewaan Gus Dur mungkin ketika jokes itu gitu. Jadi tapi bukan berarti bahwa kita menghakimi dan menilai all feminist is kayak nggak good gitu, nggak juga gitu. Kita tetap good gitu. Tapi ya itu mungkin ada hal-hal yang Gus Dur ingin sampaikan di buku ini tentu. Apa yang saya dan Zahro sampaikan itu sebenarnya sudah ada di buku ini teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang beranggapan bahwa kami membuat materi ini, wes lah asal suka kami, enggak. Tapi memang ini ada di buku ini. Kalau teman-teman belum sempat baca, teman-teman bisa buka link buku, buka buku yang sudah saya berikan tadi di grup kajian gitu. Ya, barangkali Kak Zahro mau menambahkan sebelum kita akhiri? Ya sudah sih cukup. Mungkin tadi Mbak Nisa itu menyadarkan kita agar kita juga malah yang turut bergerak gitu untuk memberi pemahaman atau meluruskan soal pemahaman feminisme tersebut gitu. Jadi enggak mata-mata tindakan ya kekecewaan yang dialami oleh Gus Dur akhirnya membuat kita menghakimi bahwa feminisme itu buruk, enggak gitu. Karena kemarin sempat sih ada, tapi kayaknya orangnya nggak ada di sini gitu ya. Salah satu ukti gitu ya, panggilan untuk salah satu di Ormek itu kemarin sempat ada kelas Gus Dur kan yang tentang menyuarakan feminisme gitu yang diisi oleh Mbak Kalis. Dia bertanya, Zah, kok Gus Durian mendukung feminisme gitu? Dia nanya seperti itu gitu. Terus saya bilang, ya feminisme yang kamu pahami itu emang seperti apa? Saya bilang seperti itu. Ya udah besok kita ikutan aja di acara ini. Terus tapi orangnya nggak datang sih, mungkin nggak sempat atau gimana. Ya maka dari itu pemahaman soal feminisme di media sosial sih, terutama memang orang-orang yang mbak-mbak yang saya pantau di Twitter itu memang orang yang frontal gitu loh. Tapi mungkin ya kita belum cukup berperan gitu ya, termasuk saya pribadi yang hanya memantau. Seharusnya bisa ngasih pemahaman baru ya. Meskipun
ya kalau secara follower belum banyak gitu, tapi seenggaknya kita bisa sama-sama coba yang di sekitar kita, oh feminisme itu ternyata sejarahnya begini, ternyata sesuai kebutuhan di negara yang muncul seperti ini. Gitu sih, udah. Gitu. Eh, Satu lagi baik. dong, Mas Anwar, sebelum kita closing, dari laki-laki mungkin ada Zaki. Iya. Silakan Mas Zaki. Mas Zaki bisa Oke, sharing dong iya. terkait hasil So- bacaannya. Tes, suaranya Hai. dengeran nggak? Kedengeran dengan jelas. Lembut sekali. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman, Dela, Zahro, Mas Anwar, dan teman-teman yang lainnya. Ini sebenarnya bacaan saya masih dikit banget dibanding dengan Mbak Zahro dan Mbak Dela gitu. Nah, terkait dengan beberapa hal saya setuju, secara mayoritas saya setuju dengan Mbak Nisa terkait dengan beberapa pendapat tentang feminis, definisinya itu yang memang kita perlu perlu cerna. Semakin banyak varian definisi tersebut, semakin menambah wawasan. Jadi nanti menambah menarik kesimpulan dari premis yang keluar dari para definisi atau para pelopor yang bisa mendefinisikan tersebut gitu. Tapi kalau saya di sini hanya melihat dari sisi tokoh-tokoh yang sudah disebutkan oleh Mbak Zahro terkait para mufasir ya, seperti Pak Nasaruddin Umar dan Pak Quraish Shihab. Itu ada beberapa di tafsir Al-Misbah di ayat yang kita bahas barusan itu, ya ada Pak Quraish juga mengutip beberapa tokoh psikolog gitu kan terkait dengan laki-laki lebih dominan seperti apa, perempuan lebih seperti apa gitu kan. Itu yang menariknya di situ. Dan yang lebih menarik lagi ada beberapa tulisan, termasuk tulisannya Mbak Zahro sendiri yang beberapa waktu lalu diterbitkan gitu kan, terkait stigma janda gitu. Nah, saya sendiri beberapa malam yang lalu sempat diskusi dengan teman-teman di rumah sini. Kenapa sih para janda itu memang harus didiskriminasi, bisa dikatakan seperti itu kan? Bisa dilihat bahwa misalkan janda ting-ting ketika dia bekerja di kantoran atau di RT atau di desa tertentu juga sama gitu kan, mendapatkan stigma yang agak sedikit miring, bisa jadi pelakor atau apa gitu. Itu yang memang kita perlu menjembatani seperti yang dibilang Mbak Nisa tadi, menjembatani untuk bisa memahamkan para teman-teman sekitar atau masyarakat sekitar terkait dengan hak perempuan, atau misalkan dia bisa, karena Islam ini hadir untuk memuliakan para perempuan gitu. Itu kalau sepakat teman-teman ya. Kalau tidak juga ya nggak apa-apa gitu. Artinya kita memang dengan adanya Gus Dur juga, Gus Dur memuliakan seorang perempuan gitu. Bagaimana caranya beliau menampilkan di publik, memainkan di tempat-tempat privasi atau yang lainnya gitu. Mungkin itulah dari saya pribadi. Selebihnya mungkin teman-teman yang lain gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Sama-sama. Gimana? Kita sudah cukup, Kak Dela, Mbak Zahro, atau masih ada yang menanggapi? Kak Jimmy nih, Cak Jimmy. Operatornya sendiri. Halo, Cak. Cukup, Kang Anwar. Cukup. Oh, Oke, cukup. Nggak apa-apa. Berarti boleh kita tutup ya? Boleh. Ya, Karena sudah sebentar lagi mau jam 5 nih. Mau jam 5, mau jam 10. Oh, Wow, nggak kerasa. luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai detik ini bertahan 35 peserta ya. Tadi di jam 21.30 masih ada 48 dan sampai di penghujung ini 21.52 ada 34 peserta. Telah banyak disampaikan tadi oleh Mbak Dela, Mbak Zahro, Mas Zaki, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, bahwasanya boleh kita garis besarkan bahwasanya Gus Dur itu terhadap perempuan adalah pembelaan. Gus Dur menginginkan pendiskriminasian
apapun itu. jadi salah. Diskriminasi aja lah udah. Pendiskriminasi. Ya, diskriminasi terhadap manusia apapun itu. Terlebih lagi dalam feminisme, dengan adanya keragaman pemahaman atau pengertian feminisme ini menambahkan kekayaan dan juga ruang-ruang gerak dari aktivis-aktivis atau penggerak-penggerak feminisme itu sendiri. Maka di realitas zaman sekarang bahwasanya telah meniscayakan perempuan muslimin atau masyarakat Indonesia pada umumnya berekspresi, bergerak, dan juga beraktivitas mengisi ruang-ruang publik. Terlebih lagi Indonesia berada pada negara demokrasi di mana antara wanita dengan laki-laki itu berada pada hak yang sama, status yang sama, dan juga kedudukan yang sama. Mungkin itu dari saya. Terakhir, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Gus Dur dan Ciputat. Salam sehat, semangat selalu, dan juga terima kasih banyak kepada Kak Dela. Mohon maaf dari saya, Mbak Zahra mohon maaf dari saya, dan juga MC Cak Jimmy yang telah memfasilitasi. Saya akhiri sebelum mengasihkan kepada operator Cak Jimmy. Terima kasih banyak, mohon maaf. Sekian dari saya, Anwar Ibnu Ahmad, Gatot Anu Subhaningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Jimmy. Waalaikumsalam. Mari semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Anwar selaku moderator kita malam ini, luar biasa menjadi pangeran di antara dua bidadari gitu ya. Terima kasih juga kepada dua pemateri yang telah hadir, Kak Wahyuni Delasari dan Kak Zahratul Nafisa. Dan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan hingga jam 10 kurang 5 menit ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga tetap pantau dan ikuti kegiatan kami. Dan acara Tadarus Buku ini akan diadakan kembali 2 minggu dari sekarang, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2020 nanti. Untuk informasi selengkapnya, jangan lupa ikuti Instagram Gus Durian Ciputat, Instagram dengan cari saja keyword Gus Durian Ciputat. Dan juga bagi yang mungkin ketinggalan atau sempat putus-putus Tadarus Buku malam ini, kajian atau Tadarus Buku ini akan kita upload di akun YouTube Gus Durian Ciputat. Jadi jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe. Mungkin cukup sekian. Namun sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman dimohon mari sebelum kita akhiri Tadarus Buku ini kita berfoto bersama. Ya nggak, Cak Ahmad? Mungkin betul yang sekali. bisa menyalakan videonya. Sebagai opening kan, ya Cak, opening dari acara Gus Dur. Kok masih Baik teman-teman yang masih on, bisa menyalakan kameranya. Oke, hai semuanya. Jadi Anda inilah di balik layar tadi ya. Teman-teman, by the way, nanti untuk kajian berikutnya, teman-teman boleh sekali loh menyalakan video, yang penting enggak menyalakan suara ketika proses terjadi gitu. Proses diskusi. Gitu. Wah, hai semuanya. Halo. Ayo teman-teman yang masih belum menyalakan Lihat kamera. wajah-wajah yang cerah untuk masa depan. Halo Bang Raffi. Teman-teman semuanya. Waduh, ada Bang Akbar Ali juga itu dengan helmnya. Oh, tadi aku ngeliat Cak, ada yang sampai di motor Cak. Motor, iya. Bener nggak Cak? Mantap banget itu, Bang Itu Akbar. Ayo. totalitas banget. Ayo, teman-teman, siapkan pose terbaiknya, akan saya capture ya. Ini ada 2 slide, mungkin freeze selama 10 detik. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Terima teman-teman. kasih semuanya. Sama Ki Cantik. Baik, saya selaku MC mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.